daya alam yang terakhir yang masih memungkinkan untuk diselamatkan itu hanya ada di masyarakat adat. Karena masyarakat adat dengan alam itu menyatu. Mereka sudah terbukti menyelamatkan itu. Sehingga gerakan aman adalah melakukan proteksi terhadap wilayah masyarakat adat yang memang terbukti mampu menyelamatkan hutan mereka, mampu mempertahankan tanah, mampu menyelamatkan bumi. Adat itu dia tidak serakah. Adat itu dia sabar. Adat itu dia ingin merangkul. Adat itu suka menolong. Adat itu memperhatikan orang yang lemah. Bertitik tolak daripada maroh ada manimpung atap. Kuat adat, tentram desa. Masyarakat Pendaun memandang bahwa hutan ini merupakan salah satu yang harus dilindungi untuk persiapan di masa-masa anak cucu ke depan. Karena mereka berkeyakinan bahwa ke depannya ketika penduduk semakin banyak, tanah semakin sempit, dan hutan juga akan habis. Sungai, tanah, air, hutan bagi masyarakat adat adalah hidup mereka. Di dalam doa, di dalam mantra-mantra, itu semua menjadi bagian dari hidup mereka. Napas, karena semuanya itulah kemudian masyarakat adat itu ada. Kita berada di hutan Tonah Colap Bukit Bindang. Tonah Colap itu sendiri adalah wilayah hutan yang menurut adat istiadat di masyarakat Dayak Kualan itu tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Mereka bilang itu hutan rimba magung atau hutan perawan, di mana di situ ada mata air. Di situ juga ada tempat buah-buahan, di situ ada juga tempat rotan yang begitu banyak, dan itu tidak boleh dikerjakan. Boleh diambil hasilnya, tetapi itu tetap berkelanjutan. Di Dusun Pendaun itu sendiri, sekarang ini ada 4 tempat Tonah Colap. Yang pertama Tonah Colap Bukit Bindang, Tonah Colap Genilau, Tonah Colap Bukit Mentoa, dan Tonah Colap Bukit Tebelian. Tetapi yang tiga Tonah Colap itu
masih belum dilakukan pemetaan luas arealnya dan juga belum dilakukan sumpah adat secara sah. Laki patih Raja Kebendar. Nah, terus aku untuk di komisi apa angkat kok senama idoh kok ngamurkan kalau kote untuk suruh kau buka tulang tanto. Dia nak mitek foto, mana nak usang roda kemudian. Senama idoh kok ngamurkan kalau kote untuk suruh kau buka tulang tanto. Dia nak mitek foto, kau munjuk kata tulang tangannya kelingkap. Tulang tanto. Kau minta mana berjalan. Gagasan besar masyarakat di Kampung Pendaun dari diskusi panjang lebar sesungguhnya mereka berharap dari hulu sungai Kualan, dari Botong kemudian Loko sampai ke Lelayang di bagian hilir, itu mereka masing-masing memiliki Tonah Colap, bukan hanya Kampung Pendaun. Dan kami perkirakan sampai saat ini kalau memang itu dilakukan, sekitar 10.000 hektar pun hutan Tonah Colap itu masih bisa dimiliki. Masyarakat Pendaun menyepakati secara bersama tempat ini untuk dijadikan kawasan Tonah Colap yang tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh masyarakat adat itu sendiri. Mereka ingin hutan ini ke depan menjadi aset yang luar biasa dan juga menjadi penghasilan di masa-masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu mereka berusaha dan sekuat tenaga untuk mempertahankan hutan ini untuk dijadikan hutan cadangan, hutan tutupan, hutan lindung bersama oleh masyarakat. Menurut adat, hutan dia terbagi 3. Bahasa adat, Wanang Kiki yang paling di atas. Baru Wana, baru Pangare. Kalau Wanang Kiki itu sendiri sebenarnya dia tempat tumbuhnya sumber udara segar untuk kehidupan seluruh makhluk. Kemudian yang dikatakan Pangare itu Pinomoli, itu bahasa adat. Artinya simpanan untuk hidup manusia. Ada beberapa tempat itu, kalau kita buka kebun, dilihat medannya itu kalau yang terlalu terjang tidak boleh buka. Kemudian kalau aliran sungai, harus ditinggalkan paling kurang 25 meter kiri kanan. Mengingat jangan erosi. Sebatas pengetahuan saya yang ada di Toros ini, masyarakat itu punya kearifan menjaga hutan. Di mana kalau hubungan manusia dengan alam itu, mereka sebut hintuvu. Hintuvu itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan alam itu hubungan eratnya sangat ada. Jadi kalau manusia merusak hutan, dia akan mendapat dampak dari itu. Ketika ada Taman Nasional itu, karena pertama mereka garis ini Taman Nasional ini, tidak jelas di garis ini untuk apa. Pertama keterangan mereka itu udah bilang kalau dibikin batas ini akan dibuat jalan. Begitu sudah ditetapkan jalan, ternyata masyarakat dilarang.
Sedangkan masyarakat sini kalau dulu belum ada coklat apa semua, masa paceklik itu di hutan tuh ada dua sumber kehidupan di dalam. Pertama bisa ambil rotan, kedua bisa ambil damar. Dan mengambil damar dengan mengambil rotan ini bukan merusak hutan. Setelah ada kesepakatan, kelihatannya agak longgar sedikit kehidupan masyarakat. Kesepakatan dengan Taman Nasional berdasarkan kearifan orang-orang tua dulu. Nah, itu yang merupakan ada perbedaan, sebab sekarang ini oleh masyarakat dalam membangun rumahnya tidak susah, tidak dikejar-kejar lagi. Dalam pergi mengambil rotan, tidak dikejar-kejar lagi. Tondongata dibentuk oleh pemerintah dan lembaga adat sudah sejak dulu. Kemudian kemarin ada kesepakatan untuk lebih mengkuatkan lagi. Ini Tondongata tidak boleh dilepas. Tondongata artinya dia bidang pengawasan hutan, khususnya hutan, tapi pada umumnya untuk masyarakat. Ini lilitan rotan ini, tandanya apabila ada masyarakat yang menebang tanpa mengetahui dari lembaga adat dan pemerintah desa. Ini tiga lilit ini artinya 1 ekor kerbau, kemudian 10 dulang, terus 1 besa. Ini artinya. Kalau konsep kolaboratif manajemen yang sekarang ini diterapkan oleh masyarakat Toro dengan pihak Taman Nasional itu ada pengakuan kedua belah pihak. Jadi masyarakat adat juga melihat bagaimana konsep Taman Nasional untuk keberlanjutan lingkungan. Tapi Taman Nasional juga mengadopsi juga aturan-aturan lokal yang ada di masyarakat. Adat itu melihat perlu mengetahui PKH hintu dengan ketua. Sehingga pada kesimpulannya itu oleh manusia itu sendiri perlunya yang menjadi perilaku kita setiap saat, setiap orang, setiap hari harus yang bahasa adatnya dikatakan memebila, memepanimpo. Artinya memberikan penghormatan satu kepada yang lain dan saling baku rangkul.